Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten. Oh iya, masih di dinding. Berarti masih di konten dinding ilmu. Gak apa-apa sih, kita belum kembali di pojok ilmu karena ya mungkin ini tuh mendadak juga ya bikinnya. Di lantaran kemarin juga sempat sakit. Ya kemarin tuh sempat sakit, jadi tepar saya, nggak mampu ngetik, nggak mampu nge-review tugas, nggak mampu bikin video karena kemarin tuh pulangnya sore jam 5 dari organisasi. Terus sebenarnya sakitnya itu dari pagi, soalnya belum tidur. Waktu ngerjain video sebelumnya itu belum tidur sama sekali, dan pulangnya baru jam 5 atau jam 6 sore, dan sampai di rumah harus cari masak, dan setelah itu tepar, kepala pusing dan segala macamnya. Dan ini baru pagi-pagi bikin tag video untuk di-upload nanti. Mohon maaf dengan segala macam ketidakbaikannya atau ketidakmenarikannya dalam video ini, dan insya Allah pada video berikutnya akan lebih bagus dalam membuat video karena ini benar-benar mendadak. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya kepada ilmu terbaru atau materi hari ini. Materi yang akan saya bahas adalah implementasi teknologi komunikasi. Menarik kan? Mungkin yang pertama kali kita ulas adalah implementasi. Sebenarnya implementasi itu apa ya? Nah, secara sederhana, implementasi berarti penerapan teknologi komunikasi. Karena ini kan tadi membahas teknologi komunikasi kan. Maka dari itu penerapan teknologi komunikasi. Sebelum teknologi komunikasi diimplementasikan, maka harus didahului oleh penguasaan keterampilan. Ya, kita harus menguasai keterampilan dan juga teknis-teknisnya. Jika kita tidak mengetahui atau tidak menguasai keterampilan dan teknisnya, secanggih apapun teknologi itu, maka gak ada gunanya sama kita. Kayak cuman batu doang yang cuman bisa nimpuk doang. Kalau nggak punya skill, nggak punya teknis, dan nggak punya kemampuan dalam memahami teknologi tersebut. Oke, mungkin kita masuk dalam proses komunikasi, proses implementasi. Dalam communication teknologi, the new media society, ada dua model implementasi. Ya, ada dua model implementasi. Yang pertama, inisiasi dan implementasi. Kok ada dua ya? Inisiasi dan implementasi. Padahal kita membahas implementasi loh tadi kan. Tapi nggak apa-apa, karena ini sesuai materi, ya nggak apa-apa, kita tetap bahasnya. Maksud yang pertama, inisiasi. Berarti usaha untuk mengumpulkan informasi, teknik komunikasi, memahami dengan sesama, dan merencanakannya untuk diadopsi. Ya, menarik. Berarti inisiasi ini mencari informasi dulu. Dia mengumpulkan semua informasi, baru bisa mengimplementasikannya untuk mematangkan bahwa apakah ini teknologi bisa diterapkan atau tidak. Bagus juga ya inisiasi ini. Tapi ini memiliki dua tingkatan, ya. Yang pertama agenda setting dan juga matching. Mungkin kita langsung masuk ke matching dulu ya. Ke agenda setting, yaitu munculnya ide. Nah, mungkin untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Nah, ini idenya. Agenda setting itu adalah ide untuk mengadopsi. Bagaimana dengan matching ya? Matching itu kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Nah, kalau tadi agenda setting adalah ide, maka matchingnya adalah bagaimana kecocokannya. Berpikir dulu, baru mencoba untuk menerapkannya, apakah cocok atau tidak. Saling terhubung. Oke, selanjutnya tadi kita bahas implementasi. Tadi kan inisiasi, dan sekarang implementasi. Oke, kita selanjutnya masuk implementasi. Nah, tadi kita juga sudah singgung tadi kan di awal-awal, implementasi tadi adalah penerapan. Nah, di sini adalah implementasi komunikasi teknologi. Berarti
penerapan teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat dan aktivitasnya dalam kesehari-harian. Jadi teknologi informasi itu digunakan dalam keseharian masyarakat. Dan ya bisa kita lihat sekarang, siapa sih yang nggak menggunakan smartphone? Smartphone adalah termasuk teknologi komunikasi. Dan setiap detik dan menitnya manusia menggunakan smartphone. Karena memang benar-benar udah nggak bisa lepas lagi, karena semua informasi ada di smartphone. Nah, oke, ada 3 tingkatan implementasi. Pertama ya ini redefining, yaitu mengarut, menyusun, dan bahkan memodifikasi struktur organisasi, lembaga, atau mental serta kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi. Ini kayak perlahan-perlahan gitu nggak sih? Ya kayak mereka itu mengubah tapi secara perlahan untuk kayak menunjukkan dulu. Nah ini teknologi, mungkin kayak gitu ya kalau menurut saya pribadi. Kita lanjut ke yang selanjutnya, clarifying, yaitu meyakinkan kepada semua anggota atau lembaga atau diri sendiri. Ingat, yang paling susah itu ada meyakini diri sendiri. Meyakini diri sendiri yang nggak bisa, apalagi meyakini orang lain, ya kan? Nah, ini cocok nih. Tadi kalau nggak salah routinizing itu kayak pengenalan gitu untuk mengubah cara pandang kita atau mengubah mental kita. Dan di sini clarifying itu lebih meyakinkan teknologi tersebut. Mungkin kita masuk yang ketiga, routinizing. Teknologi komunikasi sudah diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari struktur sebuah organisasi atau perlengkapan kehidupan. Nah, benar nih, nyambung semua nih. Yang berarti yang ketiga hasilnya dari penerapan implementasi teknologi. Oke, mungkin kita masuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya ada pola pikir yang dimaksud di sini. Ya. Maksudnya selanjutnya ada pola pikir. Pola pikir yang dimaksud dalam materi ini adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan seseorang tentu akan mengaruhi dan juga sikap, dan intinya ini akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya sebuah teknologi. Karena setiap pola pikir itu berbeda-beda. Ada pola pikir yang pro dan ada pola pikir yang kontra. Jadi harus melihat dulu pola pikirnya. Kita masuk ke difusi inovasi. Astagfirullah. Ini akibat masih kepala sakit ya, maaf sorry. Nah, sebelumnya Iro mau nanya dulu nih, mengapa ya teknologi komunikasi yang terbaru itu selalu menerima penolakan? Ada yang bisa jawab? Nah, Ira akan kasih tahu aja ya, kenapa penolakan itu terjadi di teknologi baru. Hal ini disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama itu kebiasaan, kedua pola pikir, ketiga kemampaman yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk menerima sebuah teknologi inovasi terbaru. Kalau pertama kebiasaan itu udah jelas ya. Hilang suara. Kebiasaan, pola pikir, dan kemampanan yang ada dalam masyarakat. Everett M. Roger mengatakan proses difusi inovasi memiliki 4 elemen pokok. Yang pertama itu ada inovasi. Mungkin dari kita semua udah sering banget dengar namanya inovasi ya. Inovasi itu gagasan terbaru atau tindakan baru atau barang yang baru. Kebaruan sebuah inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jadi inovasi itu, jika ada sebuah inovasi nih datang ke saya menganggap itu bukan inovasi tapi udah hal yang biasa. Namun diberi ke orang lain dan orang tersebut menganggap wah ini sebuah inovasi, ini belum saya temui nih, maka itu berdasarkan individu masing-masing. Oke, selanjutnya
Selanjutnya saluran komunikasi, ya sudah jelas ya, ini sebagai alat penyampai pesan-pesan inovasi yang dari sumber ke penerima. Itu udah jelas banget, nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Dan selanjutnya ada jangka waktu. Nah, jangka waktu di sini sebenarnya meliputi berapa lama sih sebuah inovasi itu diterima atau ditolak. Intinya keputusannya berapa lama untuk diterima atau ditolak. Selanjutnya ada sistem sosial. Berarti sekumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ya, sistem sosial ini akan meneruskan penerima inovasi apakah teknologi komunikasi itu bertentangan atau tidak dengan sosialnya yang berada di masyarakat. Dengan kata lain, sistem sosial menjadi filter penentu penyebaran inovasi. Jadi sistem sosial ini adalah sebuah sistem yang akan menyaring inovasi, apakah inovasi ini berhak digunakan atau tidak, apakah ini bagus atau tidak. Mungkin di situ sebuah kegunaan dari sistem sosial tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya ada proses adopsi teknologi komunikasi. Proses adopsi teknologi komunikasi penting dilakukan agar teknologi itu mudah untuk diimplementasikan dalam masyarakat. Setidaknya ada 5 proses. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada persuasi, yang ketiga ada pengambilan keputusan, dan keempat ada implementasi, dan kelima ada konfirmasi. 5 ya proses dalam implementasi atau ada 5 proses pengimplementasian sebuah teknologi komunikasi terbaru. Oke, selanjutnya ada kategori adopter. Adopsi inovasi juga tidak jauh berbeda dari proses penerima adopsi. Bisa dikelompokkan dalam tingkat kecepatan dalam menerima inovasi tersebut. Everett and Roger pernah mengatakan kurva adopsi yang bisa dijadikan pedoman bagaimana kecepatan masyarakat dalam menerima inovasi. Ia membagi kelompok adopter menjadi 5, ya, ini inovator atau penemu, early adopter atau pelopor atau perintis kali ya. Iya, perintis mungkin. Early majority, mayoritas awal atau pengikut awal, dan late majority atau pengikut akhir, dan yang kelima tentunya kelompok tertinggal atau kelompok tradisional atau kelompok kolon atau kelompok batu. Susah banget untuk menerima sebuah teknologi karena mereka beranggapan bahwa teknologi itu hanya menghasilkan sebuah negatif dan keburukan. Mereka tidak open minded. Sebenarnya itu nggak salah mereka juga sih. Mungkin juga mereka ingin mempertahankan adat mereka. Mungkin mereka takut dengan adanya sebuah teknologi, adat yang mereka terus turun-temurunkan dari nenek moyang sudah tidak akan dipakai lagi atau sudah tidak akan dilakukan lagi. Mungkin mereka takut di situ. Soalnya kejadian juga di tempat saya karena anak-anaknya sudah modern, karena ya dikatakan modern lah, atau smartphone-nya bagus. Smartphone-nya bagus, mereka sudah tidak lagi mementingkan adat mereka mementingkan adat luar. Seperti Korea menggunakan style Korea, kita sudah tidak menggunakan lagi style orang-orang Melayu. Aduh, sayang banget. Padahal bagus ya kan. Mungkin di situ juga karena kenapa mereka itu berkepala batu tidak mau menerima teknologi. Oke, selanjutnya implementasi teknologi bagi organisasi. Nah, perspektif implementasi teknologi komunikasi bisa dilakukan untuk individu, kelompok, ataupun organisasi. Implementasi bagi organisasi atau lembaga pernah dikemukakan oleh Louis dan Michel, ya. Mohon maaf apabila ada kan. Mereka membagi proses implementasi
ya membagi proses implementasi meliputi manajemen sistem, proses birokrasi, pengembangan organisasi, dan konflik tawar-menawar. Mungkin yang pertama itu manajemen sistem ya. Proses manajemen sistem ini adalah implementasi teknologi sebagai upaya untuk mengoptimalkan hasil sistem organisasi dalam tataran tertentu. Kayak itu dalam sistemnya untuk mengimplementasikan suatu teknologi tersebut. Selanjutnya ada proses birokrasi. Dalam proses ini implementasi teknologi komunikasi merupakan upaya untuk mengubah kebijakan sebuah lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Perubahan ditentukan oleh pembuat atau pengambil keputusan. Di sini mereka berusaha untuk mengubah sebuah kebijakan ya dalam proses birokrasi. Oke, yang selanjutnya ada pengembangan organisasi. Artinya implementasi teknologi komunikasi merupakan usaha untuk memenuhi keinginan individu dan komunitas serta muncul karena dorongan untuk meningkatkan partisipasi. Ya, mungkin hanya untuk meningkatkan partisipasi mereka melakukan pengembangan organisasi dengan teknologi komunikasi. Dan itu wajar banget sih, karena teknologi komunikasi itu menyimpan berbagai macam informasi yang bisa mengembangkan berbagai anggotanya. Selanjutnya ada konflik atau tawar-menawar. Di sini implementasi teknologi komunikasi merupakan proses hasil tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar kompromistis. Tuh, tawar-menawar juga sih artinya. Dari perspektif implementasi teknologi lahir 4 perspektif implementasi. Lahir 4 perspektif implementasi teknologi komunikasi sebagaimana dikatakan oleh Tomarsky. Dia membagi yang pertama ini teknosentrik, kedua sosiosentrik, ketiga konflik, dan keempat desain sistem. Mungkin kita masuk yang pertama, teknosentrik. Perspektif ini menempatkan teknologi sebagai kekuatan yang mendorong terciptanya perubahan teknologi. Dianggap sebagai faktor dominan dalam proses implementasi teknologi komunikasi. Tidak heran bila perspektif ini bisa berfokus pada kapasitas dan ketersediaan teknologi komunikasi ketimbang kebutuhan pengguna teknologi komunikasi sendiri. Menarik. Selanjutnya sosiosentrik. Perspektif ini merupakan kebalikan perspektif teknosentrik. Jika perspektif teknosentrik berfokus pada teknologi, maka perspektif sosiometrik ini berfokus pada situasi yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Selanjutnya ada konflik. Perspektif ini menempatkan konflik sebagai suatu yang melekat proses pengambilan keputusan. Ia beranggapan bahwa terdapat beberapa sumber kekuatan lembaga atau organisasi dalam implementasi kebijakan. Semua kekuatan diperlukan dengan penyelesaian politik. Kekuasaan dan politik dua hal yang susah untuk dihilangkan. Mungkin kita lanjut aja ya. Selanjutnya ada desain sistem. Perspektif ini merupakan kombinasi dari ketiga perspektif terdahulu. Dengan kata lain, mengintegrasikan fokus ketiga perspektif terdahulu, mulai dari teknologi, sistem sosial, dan politik lagi. Karena itu perspektif ini dikenal dengan nama siklus kehidupan sistem. Mereka mengutamakan teknologi komunikasi dan juga sistem sosial dan juga politik. Oke, selanjutnya atau yang terakhir juga
adalah faktor penentu implementasi teknologi. Bagaimanapun implementasi teknologi membutuhkan beberapa syarat agar ia bisa diterapkan, dan penerapannya paling tidak harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama, sistem sosial. Sudah jelas, tadi kita juga sudah sempat singgung, sistem sosial adalah aturan sosial yang diakui, dilaksanakan, dan dijadikan petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Maka dari itu, dalam mengimplementasikan, kita harus memperhatikan sistem sosial mereka. Apakah teknologi atau inovasi yang kita bawa ini itu bertentangan dengan sistem sosial mereka atau tidak? Jika tidak, maka kita bisa mengimplementasikannya. Lanjut, ada tingkat kebutuhan masyarakat akan inovasi. Ya, kembali lagi ke masyarakat, apakah masyarakat itu membutuhkan sebuah inovasi yang baru atau tidak? Jika dirasa memang dibutuhkan, maka implementasi itu akan bisa dengan cepat diterapkan. Jika tidak terlalu dibutuhkan, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk diterapkan atau diimplementasikan sebuah inovasi tersebut. Yang ketiga, tekanan pihak lain. Mungkin ini tekanan pihak lain juga bisa dari yang memiliki kekuasaan, ya. Tergantung sih, tekanan pihak lain ini bersifat keras atau bersifat lembut. Jika keras, maka kemungkinan akan cukup cepat dalam implementasinya. Tapi jika lemah, bisa dikatakan juga tekanan pihak lain itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Selanjutnya ada kesadaran individu. Nah, kesadaran individu kita masing-masing lagi. Apakah sebuah inovasi itu diperlukan kepada kita atau tidak? Misalnya kepada saya nih, ada sebuah inovasi tentang saya. Saya merasa inovasi ini ya nggak terlalu dibutuhkan karena masih bisa masih bisa saya handle, nggak perlu inovasi ini. Tapi dibawa ke orang lain, itu inovasi itu dibutuhkan orang lain. Maka dari itu kesadaran individu itu diperlukan untuk sebuah inovasi bisa diimplementasikan. Selanjutnya ada kepentingan kekuasaan. Selanjutnya ada kepentingan kekuasaan. Nah, kepentingan kekuasaan ini sudah sangat jelas. Ini biasanya dari pemerintah, ya. Biasanya kita ambil contoh seperti TV digital kemarin. Kita diperintahkan untuk mengganti televisi yang lama ke televisi digital. Untuk kita juga sih sebenarnya, untuk inovasi yang lebih bagus, suara jernih dan berbagai macam. Dan ini adalah bentuk dari kepentingan kekuasaan. Dan untuk Anda yang memiliki jabatan dan juga kekuasaan, gunakanlah secara baik dan jangan membuat orang lain merasa terbebani dengan jabatan kekuasaan yang Anda miliki. Karena apa? Jika Anda melakukan penyimpangan terhadap kekuasaan Anda, maka Anda harus siap untuk diadili. Karena jika tidak diadili di dunia, maka Anda akan diadili di akhirat milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhirnya materi ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan selama setengah jam. Dan ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Walaupun sebenarnya ini juga mendadak, karena benar-benar nggak ada persiapan apapun, hanya sekedar membaca materi dan menambahkan dari berbagai macam, ya, membaca materi tadi beberapa jam, baru ditambah berbagai referensi, baru ditambahkan dengan contoh-contoh dari saya pribadi. Dan ya, ini juga sebenarnya kurang bagus. Sebenarnya saya udah mengetek video yang bagus, cuman dikarenakan penyimpanan saya yang penuh dan waktu juga udah lewat dan udah mepet banget karena saya kemarin sempat sakit. Dan mau bagaimanapun saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.